Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah masih menyempurnakan, insyaallah ini adalah sesi terakhir tentang hadis ke-8 khutbahnya Nabi Yahya bin Zakaria alaihi assalam di Masjidil Aqsa. Poin yang terakhir ini, Nabi Yahya alaihissalam mengatakan kepada seluruh Bani Israel yang menyimak khutbah beliau ini, apa kata beliau? Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku 5 hal yang aku memerintahkan kalian dengan 5 hal ini, yaitu yang pertama adalah as-sam'u wat ta'atu wal hijratu wal jihadu wal jamaah. Ini 5 hal yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Yahya, dan Nabi Yahya melanjutkan perintah ini kepada Bani Israel. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini kepada kita, maka otomatis perintah ini adalah perintah untuk Rasulullah SAW dan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang 5 hal ini? Ini adalah asas, ya. Ini adalah asas berislam. Yang pertama, as-samu, wajib mendengar. Dengarkan dari Allah, dari Rasulnya, dari ulil amri, dari para ulama, dengarkan. Sifat mendengarkan ini adalah sifat tertinggi daripada sifat Islam. Yang kedua adalah at-ta'ah, setelah mendengarkan patuhi, ikuti. Sekali lagi, tidak ada Islam tanpa mau mendengar, tanpa mau patuh. Isma'u wa ati'u, dengarkan dan patuhi. Dengarkan dan patuhi, ini ayatnya, dengarkan. Dengarkan baik-baik, kemudian ikuti. Ini hadisnya, dengarkan. Makanya kata Pak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa kami kalau sudah mendengar qala Allah, kami semua berhenti di semua aktivitas. Kami langsung menyimak. Ketika kami mendengar qala Rasulullah, kami langsung berkumpul dan kami menyimak dengan seksama. Ya, sebegitu hormatnya mereka kalau sudah qala Allah, Allah berfirman begini, langsung semuanya terdiam. Tidak ada yang berani berisik, tidak ada yang berani mengeluarkan bisik-bisikan dan kata-kata kalau sudah qala Allah. Setelah mereka mendengar wati'u, mereka langsung patuh. Mereka ikuti apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, saudaraku, innama kana qaulul mu'minun idza du'a ila Allah wa rasulihi ayaqulu sami'na wa ata'na. Kalau orang-orang beriman, bila mereka mendengar qala Allah, qala Rasulullah, mereka langsung mematuhinya. Mereka langsung mengikutinya. Jadi mendengar dan mematuhi sepasang. Mendengar saja tapi tidak dipatuhi, maka ini tidak dianggap. Patuh tetapi tidak ada sumber apa yang bisa dia ikuti didengarnya, tidak ada dasarnya, tapi dia ikut saja. Maka ini juga adalah sebuah kerancuan dan kekacauan. Jadi harus mendengar sumbernya Al-Quran dan hadis dari perkataan para ulama dan ijtima' para ulama, ya, perkataan para ulil amri yang tidak menyimpang Al-Quran Sunnah, dengar. Wa'ti'u, dan patuhi. Baru kemudian berikutnya adalah wal jihad, dan berjihad. Apalagi dalam urusan jihad. Dalam urusan jihad tidak harus berlandaskan dengar dan patuh. Instruksi komandan, apapun perintah, apapun orderan, kalau sudah bersumber dalam medan jihad, mutlak untuk didengar dan dipatuhi dan tidak boleh diselisihi. Nabi berkali-kali mencontohkan, sejarah mencatat ini, bagaimana Nabi berpesan kepada para sahabat. Dan lihat tingkat tingginya para sahabat dalam mematuhi Nabi. Sebab mereka dulu pengalaman, ketika ada satu perintah Nabi, satu saja di medan jihad, yang mereka selisihi, kerugian besar dialami oleh kaum muslimin. Itu di peristiwa Uhud. Nabi berpesan kepada para pemanah di atas bukit, apapun yang kalian lihat di bawah, kalian tetap di atas. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang meninggalkan tempat. Tetap di atas posisi kalian. Ternyata hal ini dilanggar karena mereka melihat kaum muslimin sudah menang, dan mereka melihat kaum muslimin memburu musuh dan musuh meninggalkan harta rampasan perang yang banyak. Lalu kaum muslimin yang di bawah yang memburu mengutip semuanya, yang di atas ini khawatir kalau kita nggak turun nggak dapat jatah kita. Waktu itu kan belum turun lagi ayat masalah pembagian ghanimah perang. Jadi mereka pada khawatir sebagian besarnya turun.
Walaupun sang komandan panglima pemanah di atas bukit berkata, ingat kata Rasulullah, jangan selisih, kita tetap di sini. Tapi mereka berkata, kita sudah menang, apalagi mau kita khawatirkan, ayo kita dapat jatah. Kalau enggak, habis semuanya, diambil oleh saudara kita yang lain. Akhirnya hal ini diketahui oleh Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, dan dia langsung berbuat manuver. Akhirnya bukit panah itu dikuasai oleh Khalid dan para pemanah-pemanah lainnya, dan keadaan berbalik kehancuran yang sangat berat yang dipikul oleh kaum muslimin. Syahidlah Sayyidina Hamzah di sana, syahidlah 70 orang para sahabat-sahabat agung dan mulia, dan ini adalah sebuah luka yang sangat dalam. Akibat apa? Akibat dalam jihad tidak ada sami'na wa ata'na. Jadi dalam jihad harus terkedepan sami'na wa ta'na. Yang tidak punya mental mau diatur, yang punya mental tidak mau diperintah, jangan coba-coba mendaftarkan diri di medan jihad. Jangan coba-coba masuk ke medan jihad, karena jihad itu adalah amal jama'i, amal jamaah, amal yang seluruh pekerjaannya itu harus terkait dengan komando. Bagaimana menurut komandan? Coba tanya TNI kita yang senantiasa dilatih ya untuk berada di front-front dan di medan-medan tempur. Pasti mereka itu satu kalimat yang tidak boleh untuk dilanggar, yaitu apa kata komandan, apa instruksi, dan apa orderan, itu semuanya dipertahankan untuk dikerjakan sampai mati. Walaupun nyawa taruhannya, mereka pasti melaksanakan. Jadi as-sam'u wa ta'atu wal jihadu. Yang keempat adalah wal hijrah, dan perintah untuk hijrah. Hijrah ini berpindah. Hijrah itu ada terbagi kepada 3 bagian. Ada hijrah lafzi, secara hijrah secara lafaz ya, yaitu meninggalkan. Hijrah lafzi makani, meninggalkan tempat. Meninggalkan tempat yang tidak baik kepada tempat yang baik. Meninggalkan lokasi maksiat kepada lokasi ketaatan. Ya, meninggalkan pekerjaan yang berbahaya kepada pekerjaan yang aman dan seterusnya. Dan ada yang namanya hijrah ma'nawi, yaitu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa-apa yang diridhoi dan dicintai dan serta diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Ini hijrah ma'nawi. Ada namanya hijrah tarikhi, dan hijrah tarikhi ini hijrah yang hanya terjadi 2 kali saja. Seperti awal-awal hadis, coba antum buka kembali hadis yang pertama yang kita bacakan dari Arba'in Maqdisiyah ini. Di hadis yang pertama, apa tuh? Al-hijratu hijratani, ya. Hijrah itu ada 2 kali hijrah. Hijrah hijrah Futuh Makkah, dan hijrah hijrah ketika kaum muslimin tertindas dari Mekah ke Madinah, ini hijrah. Tapi ada lagi hijrah di akhir zaman, yaitu hijrah menuju ke tempat yang diperintahkan, yaitu Syam, Biladus Syam. Dan wabil khusus nanti adalah Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, Palestina. Saudara-saudaraku, hijrah ini adalah sebuah kewajiban saat waktunya ada. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maaf ya, dalam artian hijrah sejarah belum lagi berlaku sekarang. Namun kalau seandainya huru-hara di muka bumi sudah terjadi, Syam sudah merdeka, dalam hal ini Palestina ya, Baitul Maqdis telah berkumandang, khilafah Islamiyah telah menggaung dan menggema di sana, dunia menyimak, maka kekacauan terjadi, perang dunia ketiga terjadi, bencana-bencana alam besar melanda di mana-mana, krisis ekonomi, kelaparan di mana-mana, dan terjadi chaos, pembantaian, pembunuhan di mana-mana. Pada saat itu, maka tempat yang teraman adalah hijrahlah ke negeri Syam, tepatnya adalah Palestina dan negeri-negeri barakah lain sekitarnya. Maka al-hijrah adalah pilihan yang hanya ada sifatnya temporal, dan itu saat ini belum. Jangan sekarang hijrah ke Palestina, bunuh diri namanya. Ya, di samping kita tidak tahu bahasa, juga di sana dalam keadaan perang, dan di sana juga kita tidak punya persiapan. Konyol namanya, bukan sekarang ya. Sebagaimana hijrah ketika kita ke Syam tidak bisa nanti, hijrahlah ke perbukitan-perbukitan, daerah yang jauh daripada laut, jauh daripada kota-kota, jauh dari gunung-gunung meletus, dan ada di lingkungan yang subur, tanahnya bagus, airnya banyak. Maka hijrah ke situ demi menyelamatkan nyawa, agama, keluarga, dan harta di akhir zaman. Dan itu mungkin tak lama lagi bila ke Palestina gagal kita untuk hijrah ke sana. Baik ya, masalah hijrah begitu. Kemudian yang kelima, wal jamaah. Ini perintah yang kelima, wal jamaah, wajib untuk terus berjamaah.
InsyaAllah kita singgung masalah jamaah ini nanti, dan kita kaitkan dengan kajian spesial penutup dari hadis yang ke-8 ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pertemuan sebentar lagi. InsyaAllah taala hadis masih yang ke-8 dan ini adalah akhir biidznillah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.